Saudara sekalian, selamat siang. Ini Pak Ginting. Saat ini saya akan menjelaskan tentang topik pertama dalam mata kuliah riset proposal, yaitu konsep dan teknik dasar penyusunan proposal penelitian. Harapannya telah Anda mendengarkan dan melihat dengan seksama presentasi ini, memahami konsep dan teknik dasar sehingga dapat menyusun proposal penelitian yang berkualitas ya. Dan mohon maaf bila suara saya kemudian Anda kurang mendengarnya dengan jelas karena ada suara distraksi di luar. Saya membuat film ini dalam suasana hujan ya. Baik saudara sekalian, saya akan mengupas definisi dari proposal penelitian. Jadi kalau Anda perhatikan bahwa proposal itu sebenarnya adalah dokumen tertulis yang berisi rancangan penelitian atau studi yang akan kalian lakukan. Jadi ini sangat umum sekali bahwa dalam proposal itu ada ini komponen ya, ada mulai dari gambaran umum, rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk sedikit membahas tentang latar belakang penelitian ya. Jadi di situ ada gambaran umum, itu sama juga dengan latar belakang ya. Jadi sebetulnya apa sih sebetulnya latar belakang itu? Jadi latar belakang adalah pemaparan yang menjelaskan mengapa Anda memilih topik penelitian ini ya. Mengapa penting untuk melakukan penelitian di topik ini. Serta apa sih sebetulnya yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya ya, sehingga ini akan memberikan konteks penelitian Anda. Saya berikan contoh ya. Misalkan Anda bisa menulis bahasa Mandarin merupakan salah satu bahasa yang sangat populer di dunia oleh karena status resmi bahasa China ya oleh PBB. Namun pengajaran bahasa Mandarin seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti materi ajar yang kurang memadai, metode, keterbatasan keterampilan para guru. Nah, studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa pengajaran bahasa Mandarin yang efektif memperhatikan aspek seperti tata bahasa, kosakata, pengucapan, dan lain sebagainya. Namun, penelitian yang mendalam tentang bagaimana memperbaiki kualitas pengajaran bahasa Mandarin itu masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi pengajaran bahasa Mandarin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu adalah contoh dari latar belakang. Kemudian kepada tujuan ya. Tadi saya sudah sekalian dengan rumusan masalahnya ya. Jadi tadi saya mengatakan bagaimana ya, mengeksplorasi strategi mengajar bahasa Mandarin agar meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, jadi tujuan penelitiannya adalah menjelaskan tentang apa yang menjadi dari rumusan masalah tadi. Jadi tujuan penelitian adalah mengeksplorasi berbagai strategi pengajaran bahasa Mandarin untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Mandarin itu sendiri. Oke, berikutnya tentang metode penelitian. Nah, metode penelitian ini saudara, ini adalah bagian yang menjelaskan tentang desain penelitian ya, teknik pengumpulan data dan analisis data. Oke. Nah, kalau ngomong soal misalkan teknik pengumpulan data ya, nanti Anda bisa menggunakan observasi. Observasi itu pengamatan ya. Kemudian studi dokumentasi juga disebut studi pustaka ya. Studi pustaka itu berarti mengumpulkan data dari literatur ya. Kenapa kok pustaka? Nah, karena ya memang literatur atau dokumen ya, atau di perpustakaan. Berikutnya teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara ya. Jadi Anda mewawancarai partisipan atau key informant yang Anda anggap memberikan informasi-informasi penting relevan dengan topik. Selain sampel ya, partisipan, kemudian
teknik pengumpulan data tadi juga Anda harus menjelaskan analisis data, bagaimana data tadi dianalisis ya. Misalkan karena Anda menggunakan angket, itu Anda menganalisisnya dengan teknik metode statistika dan seterusnya ya gitu. Baik, saya akan melanjutkan. Sekarang tentang tujuan penyusunan proposal penelitian. Ya, sebetulnya tujuan proposal itu sudah tertulis ini ya. Jadi menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang rencana penelitian, kemudian menyampaikan informasi tentang topik yang diteliti termasuk rumusan dan tujuan, kemudian menguraikan metode penelitian dan menjelaskan manfaat penelitian. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar begitu ya. Nah, sehingga mungkin saya hanya sedikit menekankan saja bahwa tujuan penyusunan proposal ini sebetulnya agar kita mendapatkan, karena kan biasa disampaikan di forum ya, sehingga kita mendapatkan masukan, jadi lebih mempertajam apa yang sedang kita teliti, termasuk ya ini tadi rencana penelitian, kemudian juga topiknya, rumusan masalah, metode dan manfaat. Sehingga dengan adanya penyampaian proposal ini, hal-hal yang saya sebutkan tadi menjadi lebih mendalam, lebih well rounded ya, gitu ya. Well rounded itu lebih dalam, lebih bulat pemahamannya. Mohon maaf ini kok kurang ya. Pentingnya proposal slide-nya itu kok rapat-rapat, mohon maaf nih. Jadi pentingnya proposal penelitian dalam penelitian akademik dan profesional itu menggambarkan dan mengklarifikasi masalah penelitian, menentukan metode yang tepat, dan menunjukkan kualitas ya, menunjukkan kualitas dari penelitian kita. Jadi menggambarkan dan mengklarifikasi masalah penelitian ini artinya bahwa kita mencoba untuk mengungkapkan hal apa yang akan kita teliti. Nah, hal apa yang kita teliti itu disebut masalah. Nah, masalah itu adalah pernyataan atau rumusan masalah yang mewakili sesuatu yang belum diteliti dari penelitian sebelumnya. Ya, maka disebut masalah yang belum diteliti sebelumnya itu biasanya di kalangan peneliti disebut gap ya, riset gap. Misalkan begini, jadi penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan bahwa ya, kemampuan anak untuk mempelajari kosakata bahasa Mandarin itu akan mengalami peningkatan yang signifikan secara kuantitas bila kata-kata yang dipelajari itu berada dalam satu rumpun, satu kelompok. Misalkan ya, anak-anak diajari rumpun kosakata yang berhubungan dengan pasar. Nah, di sana ada belanja, ada sayur, ada buah, ada penjual, ada toko. Nah, ketika anak-anak itu diajari kosakata yang berhubungan dalam satu rumpun yang sama, itu akan jauh lebih mudah bila dibandingkan diberikan kosakata yang secara acak. Nah, tidak punya konteks hubungan. Ini akan lebih sulit. Itu penelitian terkini. Nah, Anda tugasnya adalah mengisi gap, mengisi sesuatu yang belum diteliti oleh penelitian sebelumnya. Nah, misalkan Anda bisa menghubungkan dengan satu variabel. Kira-kira variabel usiakah, variabel dari genderkah yang memiliki hubungan kemampuan tadi mengingat kosakata dalam satu rumpun. Ya bisa saja kelompok usia tertentu itu, misalkan anak-anak itu mungkin lebih mudah dibandingkan mereka yang dalam kategori usia yang lebih tua. Nah,
Ketika Anda meneliti apakah kategori atau variabel usia muda itu lebih mudah menguasai kosakata dibanding mereka yang berada dalam kategori yang lebih tua. Ini adalah rumusan masalah yang baru, klarifikasi sesuatu yang belum diteliti sebelumnya. Ini adalah riset gap. Nah, bila memang rumusan masalah seperti itu, berarti kita juga harus menentukan metodenya. Jadi bagaimana kita mengumpulkan data, menentukan desain penelitiannya, apakah ini menggunakan desain penelitian eksperimen atau cukup penelitian tindakan kelas dan seterusnya. Nah, ini juga akan menentukan instrumennya. Misalkan tes atau wawancara atau studi pustaka. Ketika ini disampaikan dalam proposal, semua orang tahu, maka ini akan memberikan ruang buat semua orang menilai sejauh mana manfaat dari penelitian ini. Jadi ada kepentingan tentang penelitian, ya. Sehingga ini sangat bermanfaat misalkan buat sekolah, buat guru ya yang mengajar bahasa kosakata, sehingga dengan dilakukannya penelitian ini manfaatnya nanti akan digunakan mereka sebagai metode mengajar. Oke, maaf, berikut. Nah, adik-adik sekalian, di dalam menentukan proposal ya, khususnya topik itu tentu tidak ujuk-ujuk, tetapi ada dasarnya begitu ya. Misalkan kepentingan pribadi dan profesional. Kepentingan pribadi artinya apa? Anda meneliti itu sesuatu yang Anda suka. Nah, kesukaan itu sangat berhubungan misalnya dengan pengalaman Anda tentang sesuatu yang akan Anda teliti atau penguasaan Anda terhadap teori tertentu. Ya, tentu akan sangat logis ketika orang yang semakin memahami satu topik ya itu punya kecenderungan meneliti topik yang dia sukai atau yang dia kuasai dibanding sama sekali tidak dikuasai. Kemudian relevansi topik dengan persoalan yang ada di lapangan. Ya tentunya hal ini sangat berhubungan dengan unsur atau pertimbangan praktis ya. Kalau seandainya Anda meneliti sesuatu yang Anda suka tapi di lapangan tidak memungkinkan, nah ini tentu juga tidak mungkin ya. Mungkin impossible gitu. Misalkan Anda ingin membandingkan ya metode A dan metode B, yang satu metode A diajar native speaker, yang metode B diajar non native speaker. Sementara di lapangan tidak ada tersedia native speaker, maka ini tidak memenuhi kaidah yang relevan. Kemudian kesesuaian dengan metode penelitian. Ya jelas ya. Jadi ketika Anda punya topik, tetapi ketika menentukan metodenya salah, maka itu dengan sendirinya tidak menjawab rumusan masalah. Misalkan begini, Anda ingin menguji atau mendapatkan persepsi para orang tua tentang pengajaran kelas online seperti itu. Nah, karena rumusan atau topiknya adalah persepsi orang tua, kemudian Anda dengan serta-merta menggunakan studi pustaka ya, artinya data-data yang Anda temukan di dokumen misalkan perpustakaan, ini tentu tidak menjawab ya. Kalau ingin mendapatkan persepsi orang tua, maka Anda harus membuat angket kah atau membuat wawancara dan langsung bertemu dengan orang tua. Enggak, itu relevan. Kemudian signifikan topik penelitian. Ya, ini sangat penting saudara. Oleh karena apa? Karena ketika suatu penelitian itu sama sekali tidak memberikan kontribusi, apa artinya? Karena yang Anda teliti itu sudah diteliti penelitian lain, maka penelitian Anda tidak memberikan sesuatu yang baru. Padahal tugas kita sebagai akademisi adalah memberikan informasi baru dari pengetahuan, sehingga pengetahuan ini body of knowledge-nya semakin kompleks gitu ya. Nah, ada banyak kok significant topik ya saudara-saudara semua ya. Misalkan pengembangan model pembelajaran bahasa Mandarin yang efektif untuk siswa sekolah dasar. Nah, ini dapat memberikan kontribusi bagi pendidikan bahasa Mandarin dengan mengembangkan model pembelajaran efektif
untuk siswa sekolah dasar sehingga dapat meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin dan program pendidikan bahasa Mandarin di sekolah. Nah, berikutnya saya berbicara tentang hal yang sangat penting, yaitu tentang etika penelitian. Ini penting, saudara. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya mulai dengan perlindungan hak subjek penelitian. Nah, kenapa kok kita harus concern dengan ini? Jadi ini harus ditaati. Kalau tidak, ketika Anda akan seminar, ketika Anda akan publish, maka dalam seminar atau publikasi Anda akan dapat banyak feedback yang negatif. Peneliti harus memperhatikan ini ya. Jadi misalkan persetujuan yang sah ya dari pihak yang Anda teliti, partisipan ya. Mereka tahu penelitian Anda dan ada jaminan kerahasiaan dan privasi dari mereka. Misalkan ya, seorang peneliti yaitu Anda melakukan penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap kesejahteraan mental remaja. Jadi sebelum meneliti, Anda harus memastikan bahwa remaja atau subjek penelitian Anda paham tujuan penelitian ini ya. Anda harus pastikan data yang Anda peroleh tersebut dijaga kerahasiaannya, tidak akan digunakan untuk kepentingan lain tanpa izin mereka. Ini penting ya. Yang kedua, kebebasan dari manipulasi data. Nah, ini penting juga. Jadi peneliti atau Anda harus pastikan data yang Anda peroleh dari penelitian tidak boleh dimanipulasi dengan tujuan apapun. Contoh, kebebasan dari manipulasi data dalam penelitian adalah ketika seorang peneliti ya kan tidak boleh mengubah data. Nah, ketika Anda sudah meneliti kemudian datanya itu tidak signifikan, misalkan begini, Anda mau menguji adanya pengaruh metode A terhadap peningkatan kemampuan menulis bahasa Mandarin anak SD yang sedang Anda teliti. Kemudian ketika Anda teliti ternyata datanya tidak menunjukkan hal yang signifikan, Anda udik-udik, Anda ubah angkanya sehingga menjadi signifikan. Nah, ini tidak boleh. Ini contoh bahwa Anda manipulasi data. Yang ketiga, kejujuran akademik. Ya, jadi kejujuran akademik itu secara jujur dan akurat tanpa mengubah fakta, ya, atau menerapkan bias dalam interpretasi hasil penelitian. Contoh ya, dalam penelitian ini ya adalah ketika peneliti tidak memanipulasi hasil penelitian mereka atau mengklaim bahwa mereka menggunakan analisis statistik yang lebih canggih gitu ya. Sebagai contoh, seorang peneliti yang melakukan survei tentang pandangan masyarakat tentang penggunaan plastik sekali pakai harus secara jujur melaporkan hasil survei yang diperoleh, meskipun itu bertentangan dengan anggapan atau harapan mereka sendiri. Jadi peneliti itu harus memastikan hasil penelitian itu berdasarkan fakta, bukan atas preferensi kepentingan pribadi. Berikutnya pengakuan sumber. Nah, ini juga peneliti itu harus mengakui sumber dari mana. Nah, ketika Anda menulis sesuatu yang sangat teknis, misalkan metode pengajaran bahasa Mandarin menggunakan teknik menyanyi, itu memudahkan anak untuk mengingat kosakata yang berhubungan dengan binatang. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini satu informasi yang teknis. Nah, siapa yang menulis atau meneliti ini? Anda harus mensitasinya. Apabila Anda berhubungan dengan informasi yang sifatnya umum dan semua orang tahu, itu Anda tidak perlu sitasi. Misalkan, matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Nah, ini semua orang sudah tahu. Anda tidak perlu mensitasi gitu ya. Nah, kemudian mengungkapkan kewajiban potensi konflik kepentingan. Nah, bila Anda suatu saat mendapatkan pendanaan kemudian Anda publish, nah di dalam publikasi itu Anda harus menyertakan informasi bahwa penelitian Anda itu didukung oleh lembaga funding. Nah, saudara, saya rasa ini adalah presentasi Pak Ginting yang mudah-mudahan ya menyimpulkan menjadi harapan kalian semua untuk mengerti research proposal. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa proposal yang akan kita rencanakan itu ya memiliki beberapa hal yang diperhatikan. Latar belakang penelitian, tujuan,
metode penelitian, sampel penelitian, termasuk instrumen. Ya, juga kita perhatikan signifikan, etika penelitian dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan penjelasan dari Pak Ginting ini bermanfaat dan sampai ketemu untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih.